Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan e-learning Madrasah Kementerian Agama. Sebagaimana kita tahu bahwasannya pada tahun pelajaran 2020-2021 ini negeri kita tercinta ini sedang dirundung musibah, terwabah dengan COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar praktis tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Pun demikian, karena menjadi amanat undang-undang bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh seluruh anak bangsa ini, sehingga tidak dalam kondisi seperti apapun transfer knowledge harus tetap bisa dilakukan. Alhamdulillah, Kementerian Agama sudah mengembangkan sebuah aplikasi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan e-learning madrasah. Bagi sebagian orang, barangkali ini dianggap hal yang remeh-temeh karena tidak begitu sulit untuk menggunakan e-learning madrasah ini. Tapi bisa jadi bagi sebagian yang lain, tutorial yang akan saya buat mempunyai kemanfaatan yang sangat besar. Dan terlepas dari itu semua, saya membuat tutorial ini semata-mata hanyalah untuk bisa berbagi kepada siapa saja anak-anak kita yang memang butuh bimbingan untuk bisa menggunakan e-learning madrasah secara tepat, sehingga tidak lagi ada alasan bagi siapapun anak-anak didik kita itu merasa kesulitan dan tidak bisa mengakses e-learning madrasah. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yang mesti dilakukan, kita mesti masuk ke web e-learning madrasah, tertera seperti ini. Kebetulan saya menjadi salah seorang tenaga pendidik di MTS Negeri 6 Karawang, dan alamat untuk e-learning madrasahnya adalah e-learning.mtsn6karawang.my.id. Sesudah browser kita terbuka menampilkan seperti ini fiturnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan username dengan menuliskan NISN. Dan ini saya ambil salah satu NISN siswa agar bisa menjadi panduan bagi siswa lain saat hendak login ke dalam e-learning madrasah. Sedangkan passwordnya untuk seluruh siswa sama, password dasarnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu klik login e-learning. Dalam tampilan ada dua fitur login yang disediakan, satu login e-learning, satunya lagi adalah login ujian CBT. Nah, ketika dalam kegiatan pembelajaran biasa, login yang dilakukan oleh siswa adalah login e-learning. Karena login ujian CBT itu nanti digunakan oleh para peserta didik dalam pelaksanaan ujian-ujian, mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan atau ujian-ujian lainnya. Kita klik login e-learning. Oke, sesudah tampil maka
halaman awalnya di forum madrasah ini akan seperti ini. Dan bagi para siswa, hal yang harus pertama dilakukan adalah masuk ke kelas online mereka. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas online, ada kelas fikih, ada kelas Al-Quran hadis, ada kelas budaya, ada kelas TIK, ada kelas SKI, ada kelas bahasa Arab. Kita ambil contoh TIK kelas fikih. Hal yang mesti dibiasakan oleh para siswa sesudah mengklik kelas online menandakan bahwa peserta didik masuk ke dalam kelas tersebut sebagaimana biasanya dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka, maka tentu harus ada absensi. Nah, sebelum melihat yang lain-lain, sesudah siswa tadi masuk ke dalam kelas online-nya, maka dia harus mengklik absensinya. Karena kebetulan ini Ananda Wibin yang saya jadikan contoh untuk bisa login ke dalam e-learning madrasah, sudah mengklik mengkonfirmasi kehadirannya pada pagi hari, maka sudah tidak bisa lagi diklik kehadiran. Nah, ini untuk bisa melihat apakah siswa tersebut hadir atau tidak pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran tersebut. Akan terlihat seperti ini. Jika sudah, maka yang kedua, langkah berikutnya adalah dibiasakan untuk mengklik timeline kelasnya. Apakah ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengajarnya berkaitan dengan mata pelajaran yang terjadwal pada hari tersebut. Karena tentu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, informasi-informasi dan komunikasi-komunikasi dua arah antara guru dengan siswanya ini dilakukan dengan media-media online. Dan begitu pun dalam e-learning madrasah, maka timeline kelas harus selalu dilihat untuk pertama kalinya sesudah melakukan absensi kehadiran pada pagi hari. Sesudah dilihat ada informasi-informasi apa yang disampaikan untuk para siswa, maka karena di sini sebagai contoh misal ada informasi seluruh siswa harus membaca buku elektronik yang sudah disediakan pada fitur bahan ajar. Maka langkah berikutnya harus diklik oleh siswa adalah fitur bahan ajar. Kita klik bahan ajar. Nah, tampilnya seperti ini. Di kelas 9A fikih itu ada beberapa bahan ajar yang diberikan kepada para siswa. Ada buku siswa elektronik, ada materi akikah dalam bentuk video, ada materi kurban dalam bentuk PowerPoint, ada materi tentang akikah dalam bentuk PowerPoint. Apa tadi yang diminta dalam informasi yang disampaikan oleh guru pengampu mata pelajaran fikihnya? Kembali ke timeline kelasnya, yang diminta pada pertemuan pertamanya itu adalah untuk membaca bahan-bahan ajar yang disediakan. Karena kegiatan awal pada pembelajaran jarak jauhnya adalah kegiatan literasi. Maka bahan-bahan ajar yang disediakan ini harus dibuka satu-satu oleh para siswa, bukan sekedar dilihat tampilan seperti ini saja, tapi harus diklik satu-satu. Misalnya tentang video akikah, ini bisa ditonton. Nah, ini mesti di-download oleh siswa, nanti ditonton video tentang akikah. Kembali sudah di-download yang satu, buka lagi tentang kurban, maka dirujuk juga, ini harus di-download dan nanti akan bisa dibaca-baca oleh setiap siswa yang login dalam kelas tersebut. Demikian panduan sederhana
bagi para siswa madrasah ketika hendak menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Sekali lagi, tahap awalnya ketika siswa sudah bisa login ke dalam e-learning madrasah, siswa harus mengklik fitur kelas online dan dicari kelas online apa yang akan diikuti oleh siswa pada hari tersebut. Tadi sebagai contoh, misal kelas fikih, klik kelas online, kemudian muncul beberapa karena akan ada pelajaran fikih pada hari besok. Pada hari ini klik fikih. Kemudian timeline kelas diabaikan dulu, biasakan sesudah masuk ke kelas online untuk melakukan konfirmasi kehadiran. Klik absensi, pilih fitur absensi. Nah, sesudah diklik fitur absensi, biasakan untuk merujuk pada hari di mana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tadi pada tanggal 21 Juli, Wiwin sudah melakukan konfirmasi kehadiran jam 8.57. Biasakan untuk melakukan konfirmasi kehadiran sesuai dengan jam yang dijadwalkan oleh madrasah masing-masing. Sudah melakukan konfirmasi kehadiran tadi, baru kembali ke timeline kelas. Dibaca, dipahami dengan baik apa saja yang menjadi bahan informasi dan perintah dari Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran di hari tersebut. Karena di sini ada perintah untuk membaca kegiatan-kegiatan literasi, maka harus diklik bahan ajar. Nah, sudah bahan ajar tampil seperti ini harus diunduh, didownload oleh siswa satu demi satu supaya bisa mempunyai pemahaman yang lengkap, sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru pengampunya sebagai capaian dari target kurikulum itu terpenuhi. Demikian video tutorial ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.